Bapa Allah kami yang bertata di surga, Tuhan yang senantiasa meliputi kehidupan kami di dunia ini. Tuhan Allah yang selalu hadir menyertai setiap kami umat manusia dimanapun kami berada, yang memberikan kami kekekalan dan napas hidup sehingga kami boleh setiap hari bersyukur. Baik hidup dan mati kami tetap kami pasrah dan berserah hanya kepadamu. Di tanganmu kami benar-benar percaya bahwa di dalam hidup kami ada kekuatan dan energi tertinggi, penguasa dan pemberi hidup kepada kami, sehingga kami boleh bersyukur ya Bapa dalam Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memberi kami keterangan hidup dan keterangan kasih karunia, keterangan akan segala sesuatu, terang dalam sinarmu yang bersinar atas hidup kami, terang dalam segala hal, terang untuk bumi ini di mana kami semua diberi rahasia, disingkapkan segala sesuatu sehingga kami dapat mengerti segala hal, dan kami tidak akan pernah jauh dan lari darimu. Untuk itu kami tetap mau bersyukur atas hidup ini, memberkati segala lini hidup kami apapun yang kami kerjakan, dan kembali dalam ibadah pribadi, pujian penyembahan kami. Kami berdoa bagi pertobatan dunia, bagi persekutuan bangsa-bangsa, bagi seluruh lini kehidupan ini, baik segala segi ekonomi, pemerintahan, bidang segala hal, untuk kami dapat hidup dengan layak dan dapat bersadar diri, bertobat dari semua sifat buruk dan kejahatan, agar semua hal disingkapkan di akhir zaman ini. Karena setiap orang yang berbuat baik, hidup benar dan tulus, hidup kudus, itu akan selalu mendapat tempat di hatimu dan akan tetap bertahan selama-lamanya. Tetapi setiap orang yang jahat, yang tidak mau bertobat, biarlah mereka akan diberi hukuman yang dari Tuhan sendiri. Sebagai manusia kami tidak layak menghakimi hukum setiap orang, karena semuanya akan dapatkan hukuman dari Tuhan sendiri yang akan berperkara kepada orang itu. Baik orang kaya, orang miskin, orang benar, orang tidak benar, Tuhan adalah adil. Karena setiap penghukuman Tuhan itu adil dan nyata. Karena itu setiap hari kami mau bersyukur jika kami mau hidup dalam Engkau dan menjauhi semua dosa-dosa. Tahu kami Tuhan, kami tahu, kami sangat tahu bahwa kami tidak sempurna. Karena itu kami butuh Tuhan setiap hari untuk membawa kami ke dalam hidup-Mu, hidup yang kekal bersama Engkau, hidup yang indah di surga yang mulia, hidup yang benar-benar percaya di dalam kasih karunia. Kesenangan duniawi ini tidak kami pegang, karena bagi kami kesenangan duniawi ini sementara, tetapi hidup dalam Tuhanlah selama-lamanya. Karena itu setiap hari kami mau hidup dalam kasih-Mu, melakukan kasih, tetap setia, berjaga-jaga, berdoa hingga kedatangan Kristus Yesus kedua kali. Dan kami semua diubahkan dalam sekejap mata. Percepatan waktu Tuhan tidak kami tahu, baik kecepatan cahaya-Mu, baik kecepatan energi, baik percepatan segala hal. Karena kami melihat tanda-tanda itu semakin dekat, kami tidak tahu kapan itu terjadi. Entahkah kami akan dipanggil satu persatu ke hadapan-Mu, dan akan tiba saatnya bahwa semua lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena itu kami berpegang teguh padamu Tuhan Yesus. Kami tak akan goyah oleh apapun. Kami tetap setia, tetap percaya, karena kasih dari Roh Kudus yang selalu memberi kami kekuatan, kelegaan, dan juga pengampunan. Amin. Membaca Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dalam Khotbah pasal 10 ayat 1 hingga 20 dan perikop akibat kebodohan yang berbunyi demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah
meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang suka membaca firman, melakukannya, dan mengerti memahami hikmat daripada firman itu sendiri. Karena kita akan diberi pengertian dan hikmat oleh Tuhan sendiri untuk mengerti memahami segala sesuatu di muka bumi. Bapa, terima kasih apa yang kami dengar dan baca kiranya menjadi pertobatan bagi kami, menjadi kesaksian bagi kami, juga menjadi rema dalam hidup kami. Belajar setiap hari dari hikmat firman-Mu, supaya kami dapat lakukan, menjauhi yang buruk, jahat, dan tidak berkenan di hadapan-Mu, serta melakukan firman-Mu. Karena kasih-Mu abadi dan
tetap kami pegang hingga hari ini. Karena itu biarlah kami jangan ikut-ikutan kelompok orang-orang jahat, orang-orang yang berperilaku menyimpang dari dunia ini, supaya kami tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Walaupun kami tidak sempurna, kami tahu kami bisa berdosa, kami bisa jatuh sekejap, dan itu adalah sebagai manusianya kami, bisa jatuh dan terluka, bahkan bisa menyimpan banyak hal. Tetapi satu hal yang tidak bisa kami buang dari hidup kami adalah Engkau Tuhan. Karena itu kami selalu butuh Engkau setiap hari, saat dan waktu. Engkau adalah kehidupan kami, yang memberikan kami keampunan dan juga kemelekatan padamu. Tak bisa henti-hentinya kami jauh darimu, karena hanya Engkaulah penguasa hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur masih diberi kesempatan menikmati hidup, hingga kami semua boleh kembali kepadamu dengan tenang, damai, dan bahagia. Karena kerinduan kami adalah tetap hidup di dalam Engkau selama-lamanya, karena Engkau hidup dan kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita hari ini. Janganlah kita menjadi orang bodoh, tetapi berhikmatlah. Karena kasih karunia Tuhan itu nyata bagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengerti memahami hikmat firman Tuhan. Dapat kita mengerti memahami setiap hari, berdoa dalam pertobatan kita, berdoa untuk kesejahteraan dunia dan orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya pun kita doakan agar semuanya kembali kepada Tuhan dan bertobat dari semua perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan yang mementingkan dunia bukan Tuhan. Karena Tuhan seharusnya yang kita utamakan, sehingga kita semua berbahagia memiliki Tuhan yang luar biasa, mengasihi, mencintai, dan akan menjadi raja atas kita semua di seluruh muka bumi. Kelak pada akhirnya semua orang akan mengenal Dia, Roh-Nya dicurahkan, dan semua orang mendapat kesempatan untuk diselamatkan jika mau percaya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Allah adalah kasih. Allah telah dicontohkan oleh Yesus Kristus yang melakukan banyak mujizat dan kasih kepada dunia ini, kepada orang-orang di zaman waktu Dia ada dulu di dunia. Dan Dia akan tetap hidup di dalam kita selama-lamanya, dan nanti akan datang kedua kali untuk kita semua hidup selama-lamanya dalam terang, dalam kasih, dalam damai, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, karena kita semua akan berbahagia memiliki Tuhan yang lemah lembut, maha mengasihi, hidup dalam keberkahan dan kebaikannya. God bless you all. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.